Anjak piutang adalah kontrak antara perusahaan anjak piutang sebagai penyedia jasa dengan klien wajib menjual atau menjaminkan piutang dari hasil jual beli secara kredit kepada factoring. Bentuk hukum perusahaan anjak piutang dan status hukumnya dalam perusahaan pembiayaan. Di Indonesia, perusahaan anjak piutang berbentuk badan hukum sebagai perseroan terbatas atau PT. Sedangkan dalam hal status hukumnya sebagai perusahaan pembiayaan, perusahaan anjak piutang berspesialisasi dalam bidang factoring. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembiayaan anjak piutang ada 3. Yang pertama ada kreditur atau klien, merupakan perusahaan yang menjual piutang dagang jangka pendek kepada perusahaan pembiayaan. Yang kedua ada perusahaan anjak piutang, yang mana perusahaan ini merupakan perusahaan pemberi jasa yang akan membeli atau mengambil alih piutang. Dan yang ketiga ada debitur atau nasabah, ini adalah pihak yang mempunyai masalah atau utang kepada kreditur atau klien. Mekanisme pembiayaan anjak piutang. Transaksi jual beli barang diikuti dengan penyerahan barang dan faktur. Kemudian klien menyerahkan kopi faktur kepada perusahaan anjak piutang. Berdasarkan kopi faktur dan persetujuan, perusahaan anjak piutang membayar kepada klien maksimal 80% dari nilai faktur. Perusahaan anjak piutang secara aktif melakukan penagihan sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya, pihak customer membayar kepada perusahaan sesuai dengan besarnya kontrak. Setelah selesai seluruh pembayaran, perusahaan anjak piutang melunasi sisa pembayaran dari nilai faktur. Bentuk variatifnya meliputi dari segi keterlibatan klien ada with recourse factoring dan without recourse factoring. Kemudian dari segi negara tempat kedudukan para pihak ada domestic factoring dan international factoring. Yang terakhir dari segi jasa atau service ada financial factoring dan non-financial factoring. Dalam pembiayaan anjak piutang yang didasarkan pada perjanjian, terdapat beberapa hubungan hukum antar pihak-pihak yang terlibat. Yang pertama, hubungan antara penjual piutang dan lembaga pembiayaan. Yang kedua, hubungan antara lembaga pembiayaan dan debitur. Dan yang terakhir ada hubungan antara